Saya kira hampir semua partai politik mengerti kegunaan survei itu, mereka mengerti. Jarang orang yang berkomentar seperti itu orang yang betul-betul nggak tahu survei, jarang. Kecuali memang ada sih, memang ada yang nggak tahu beneran sih, cuman ya merasa perlu tampil lah kayak gitu. Tapi itu tidak banyak. Pak Prabowo nomor 1 selain U20 itu dikaitkan juga dengan mulai ambigunya, mulai Jokowi di persepsi masyarakat tidak lagi sepenuhnya ke Ganjar. Dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda itu kan, jadi sejak April itu terlihat Jokowi memberikan sinyal kepada pendukungnya bahwa dia mendukung 2 calon, yaitu Prabowo dan Ganjar. Jadi Anda punya alternatif gitu. Nah, itu berlangsung sampai Oktober. Oktober Gibran diumumkan masuk ke arena, jumping suara Prabowo di bulan November. Menjadi dari 35-an menjadi 45 bulan November itu. Pemilu itu bagian dari demokrasi. Kita secara nasional, secara sosial kita sepakat bahwa minimal sejak reformasi kita secara sosial sepakat sistem pengelolaan politik kita adalah sistem yang demokrasi. Pemilu adalah bagian absah dari demokrasi. Sebelum itu, secara konstitusional kita juga sepakat kan bahwa sistem pengelolaan politik kita demokrasi. Itu jelas sekali dalam semua dalam pasal-pasal dalam konstitusi kita. UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu kan namanya sekarang. Itu mengamanatkan bahwa kita itu sistem pengelolaan politiknya demokrasi. Jadi itu adalah amanat konstitusi sekaligus amanat rakyat, demokrasi itu. Kalau kita melihat dari sisi itu. Pemilu adalah salah satu bagian untuk pelaksanaan demokrasi itu. Kan karakteristik populasi. Dan itu nanti bisa dicek. Dibandingkan tuh karakteristik sampelnya dengan karakteristik populasinya. Kalau mirip-mirip, bedanya 0, sekian %. Agama misalnya. Penduduk atau pemilih Indonesia itu agamanya 87% Islam. Secara KTP gitu ya. Ya pokoknya KTP segitu ya. Nah, maka berarti sampel kita harus yang Islam segitu. Tapi kalau misalnya 86 masih oke, karena beda 1%. Yang sisanya non-muslim. Misalnya 5% Katolik, Kristen, apa Buddha. Itu contoh. Kalau itu terpenuhi, maka dengan membaca hasil yang 1200, kita punya alasan metodologis ilmiah untuk mengatakan yang saya temukan di sampel ini berlaku juga untuk seluruh populasi dengan catatan 1, ada tingkat kesalahan margin of error. Tadi 2, ada yang namanya confidence interval, tingkat kepercayaannya. Jadi tadi yang saya katakan, Bang Win itu mungkin suaranya antara 5% sampai 15%. 5% sampai 15% itu kemungkinan terjadi dengan tingkat kemungkinan 95%. Artinya bisa jadi bukan begitu, bukan antara 5 sampai 10, mungkin yang lain 5%. Kira-kira gitu untuk memahaminya. Jadi kita bisa menyimpulkan jadi confidence interval. Yang ketiga, jadi pertama kan margin error dihitung, lalu confidence interval, lalu yang ketiga adalah waktu. Maka penting untuk melihat ini survei kapan waktunya. Survei yang dilakukan 6 bulan yang lalu pasti berbeda, mungkin berbeda. Belum tentu sama kalau survei yang dilakukan sekarang. Survei yang dilakukan ketika tidak ada kampanye pemilu itu kemungkinan besar tidak akan sama dengan ketika survei dilakukan pada saat kampanye pemilu. Nah, kalau begitu, Mas Jayadi ya, kenapa ada survei, ini kan tuduhan juga dari, yang sangat hasilnya berbeda dengan dengan surveyor lain, bahkan dengan the real hasil, misalnya pemilunya gitu ya. Ini ada apa sebenarnya kalau itu sampai terjadi? Kalau perbandingan antara survei sama hasil pemilu itu sangat mungkin berbeda, Bang.
Tapi disebut misalnya dulu Jakarta ada Iya. zamannya siapa Ahok katanya menang pada Ahok ternyata memang menang di putaran pertama. iya, tapi kemudian kalah di Di putaran putaran kedua itu hampir tidak ada lembaga survei yang mengatakan Ahok menang. Oh. Yang mengatakan jaraknya dekat ada. Tapi yang mengatakan menang Hampir nggak ada. Tidak ada, hampir Ya, tidak ada. Mungkin ada 1-2 yang mengatakan. Waktu itu saya di SMRC, SMRC tidak pernah menemukan Ahok menang di putaran kedua itu, nggak pernah. Di putaran pertama ya. Putaran pertama memang menemukan dan betul kita temukan. Nah itu satu. Yang kedua, sebetulnya survei itu bukan prediksi. Jadi bukan saya survei hari ini, saya temukan Prabowo angkanya 40% atau 45%. Saya tidak memprediksi Prabowo akan dapat 45% di tanggal 14 Februari, hari kasih sayang sekaligus hari kasih suara itu kan, gitu Bang. Bukan hari kasih duit, Pak. Nggak tahu itu, yang penting ada kasihnya. Jadi survei itu adalah a snapshot, jadi gambaran pada saat survei dilakukan. Jadi ibarat orang motret, gambar yang kita peroleh itu adalah gambar ketika potret. Tapi potret itu bisa diproyeksikan nggak ke depan, seminggu ke depan, atau misalnya apa? Bisa, bisa. Tapi makin jauh dari hari H, potretnya makin buram. Maka kemungkinan itu kalau surveinya misalnya seminggu sebelum pemilu, bahkan mungkin 2 hari sebelum pemilu, itu akan lebih akurat untuk menggambarkan. Jadi kalau surveinya misalnya sekarang, awal Januari atau akhir Januari, itu nggak bisa jadikan pegangan untuk memprediksi hasil 14 Februari. Karena ada banyak hal bisa terjadi antara ada tanggal banyak 30 faktor ya, variabelnya. 14 Februari itu, apalagi kita suasana 2 minggu terakhir itu kan masa terakhir kampanye, masa-masa akhir kampanye, itu akan membuat semua aktor-aktor pemilu yang berkontestasi akan menggunakan semua kekuatannya, mesinnya dihidupkan secara penuh, jadi lapangan bisa berubah sangat. Itu di luar ada kemungkinan blunder ya? Ya, macam-macam, termasuk blunder, segala macam, itu bisa mempengaruhi. Saya ingat waktu Mega, waktu itu presiden, setelah dia menjadi presiden petahana, tinggi sekali tuh. Termasuk SBY nggak ada. Tapi ketika Taufik Kemas mengatakan lawannya SBY adalah jenderal kekanak-kanakan, kayak bandel tuh berbalik gitu loh. Dan ternyata Mega kalah gitu ya. Jadi itu termasuk peristiwa-peristiwa yang bisa mempengaruhi perubahan persepsi dan opini masyarakat. Kan dukungan politik itu kan soal pendapat, soal persepsi. Dan persepsi atau pendapat orang bisa berubah. Tapi yang dari uraian itu tadi ya, yang cukup terinci, yang mungkin para politikus kalau ada sekolah politik perlu juga mendengar 1 semester dalam 2 jam, 4 tuduhan-tuduhan bahwa itu dibayar nggak benar ya? Artinya bukan dibayar, bahwa dimanipulasi untuk memenuhi keinginan pihak yang membayar, enggak. Bahwa ada lembaga yang nakal mungkin. Sama di profesi jurnalis kan ada. Jurnalis kan nggak boleh dibayar untuk berita misalnya ya. Tapi ada yang membuat berita sesuai dengan bayaran gitu kan. Sama, dugaan saya begitu. Advokat pun ada, Majuta Gentar membela yang bayar ada. Sama, lembaga survei juga kemungkinan ada juga begitu. Tapi lagi-lagi survei yang benar tidak seperti itu. Kemarin kan ada keluhan nih, waduh saya ini nggak bisa bikin survei karena responden saya merasa takut terteror. Itu gimana tuh? Saya nggak tahu ya. Kalau negara kita ini kan masih negara yang cukup bebas ya. Kalau misalnya di era Orde Baru, mungkin saja ya. Kan orang takut ngomong mungkin. Kalau sekarang kan walaupun ya tentu ada penurunan kualitas demokrasi. Ada upaya untuk merepresi kebebasan berpendapat dan sebagainya. Tapi secara umum kan masih tidak ada larangan untuk. Dan apakah seorang responden itu diumumkan sedemikian? Kan tidak. Kan nggak tahu. Salah satu yang harus dijaga oleh lembaga survei tidak mengumumkan, tidak membuka identitas sumber datanya.
sama kayak jurnalis. Gitu ya, ditanya. Tidak boleh. Dia harus merahasiakan siapa itu segala macam. Tidak boleh dibuka. Nah, jadi mungkin itu persoalan manajemen survei aja. Soal manajemen itu. Jangan nyalahin yang lain. Iya, mungkin ya. Iya. Itu soal kembali ke yang persoalan nomor 2, kapasitas. Kan kapasitas itu bukan secara metodologi itu termasuk manajemennya. Misalnya saya bilang begini, survei betul memerlukan izin. Izinnya dimulai dari Kemdagri, biasanya 6 bulan sekali. Lalu dari surat izin Kemdagri itu nanti akan kita bawa ke provinsi kalau mau survei di provinsi itu. Lalu di wilayah kabupaten kota mana aja itu izinnya juga harus kita sampaikan ke Kesbang Pol di tingkat kabupaten kota masing-masing. Setelah dapat baru kita pergi ke desa. Di desa kita juga minta izin ke lurah atau kepada kepala desa untuk meminta data misalnya jumlah RT di desa ini berapa, apa saja nama RT-nya, jumlah RW dan sebagainya. Dari dapat izin dari lurah, kepala desa baru ke RT segala macam. Baru kita bisa ketemu sama responden yang sesuai dengan yang sudah kita random begitu. Jadi, nah untuk itu kan memerlukan kemampuan manajemen, kemampuan manajerial gitu. Jadi dan LSI terus melakukan survei ya di Jawa Timur, di Jawa Barat, di Sumatera, di Sulawesi, di Nusa Tenggara. Nggak ada problem. Alhamdulillah nggak ada masalah gitu, nggak ada problem. Memang di beberapa tempat, misalnya waktu kemarin tuh antara Desember ke Januari, pertengahan Desember ke awal-awal Januari, itu masa-masa libur anak sekolah, libur segala macem. Nah ada masa di mana kita susah ketemu petugas di kelurahan, ketemu petugas di desa. Apalagi di daerah-daerah seperti misalnya Sumatera Utara yang banyak kaum Kristiani yang merayakan Natal segala macam kan, jadi ada yang sampai nunggu 2 minggu gitu ya untuk mendapatkan izin dari lurah atau dari desa. Dan tapi itu biasa aja, tidak sesuatu yang membuat kita mengatakan nggak bisa saya survei situ, penduduknya takut sama siapa gitu kan, gitu loh. Jadi mungkin dugaan saya itu persoalan manajemen survei aja. Kecuali saya sudah tanya sama istilahnya area koordinator. Kan LSI itu punya orang-orang di seluruh provinsi yang disebut ARKOD, area koordinator. Dia yang bertanggung jawab di daerah itu, dia punya tim di situ, dia yang mengawasi segala macam. Sepanjang ini tidak ada persoalan yang terlalu berarti. Ada tentu saja ya. Persoalan teknis. Ada teknis gitu. Ya. Oke, jadi yang kalau dari sudut Bung Jayadi ini tidak ada ya bahwa manipulasi segala macam sebagaimana dituduhkan terutama oleh orang atau oleh lembaga atau oleh partai yang elektabilitasnya sedang di bawah. Iya. Kan selalu begitu ya, kalau sedang harus di bawah. Seharusnya kan kita dalam negara demokrasi ya fair aja kan. Iya. Maksudnya tuh ya oke, Anda nggak percaya sama survei yang saya sampaikan. Lalu yang Anda percaya yang mana? Iya. Nah kalau mereka bilang, wah saya punya survei internal. Buka dong. Nah, beda di hasilnya. Iya mana, bedanya berapa? Kan kita cek, gitu. Ya. Abal-abal bukan yang internal ini kan bisa dicek, bisa dicek. Kita bisa melakukan istilahnya datanya bisa diforensik, Bang. Bisa diforensik gitu. Bukan hanya di dunia kriminologi ada forensik. Data kan bisa sebenarnya sama sih forensik kan di forensik kan. Ini benar nggak nih ada survei? Benar nggak nih si surveyornya wawancara, ya? Kalau di surveinya di semua anggotanya partai dia semua ya pasti berarti itu ada salah di sampel kan gitu loh. Dan seterusnya. Jadi ya terbuka aja. Ini ilmu yang sudah berkembang hampir 100 tahun, dia sangat terbuka, semua orang bisa mengecek segala macam, ya dibuka aja, nggak apa-apa gitu. Nah, kecuali kalau memang misalnya saya anggota anggota tim sukses A, lalu ternyata sebetulnya surveinya yang sedang unggul tim sukses B atau calonnya B gitulah. Lalu tim calon B mengumumkan hasil survei yang menunjukkan dia unggul. Sebenarnya kita menemukan hal yang sama gitu kan.
Tapi kemudian kita menggunakan itu sebagai strategi komunikasi. Jadi untuk melawan yang tadi kita mengatakan nggak percaya segala macam, ya itu hak sih. Tapi menurut saya jangan begitu, harusnya harus fair aja. Harus fair aja. Tapi itu hak saja gitu ya. Ada ketakutan seringkali bahwa hasil survei itu akan mempengaruhi pendapat masyarakat gitu. Jadi kalau misalnya diumumkan, tapi kan emang mempengaruhi, bisa memberikan pengaruh. Kalau dimanfaatkan oleh, jadi misalnya hasil survei saya mengatakan Bang Win menang, saya kalah. Oke, selesai. Nah itu bisa mempengaruhi masyarakat. Kalau tim saya menganalisis hasil survei itu, lalu saya ketemu di mana kelemahan saya, di mana kelemahan Bang Win, di mana kekuatan saya, di mana kelemahan Bang Win. Lalu dengan itu saya menyusun strategi. Dari hasil survei itu, saya menyusun strategi, lalu saya melakukan kampanye yang sesuai dengan. Tapi kan ada kecenderungan masyarakat follow the winners gitu ya. Kalau misalnya saya menang, ngapain gua pilih? Misalnya kalau misalnya Bung Jayadi yang menang, saya kalah. Ikut gitu ya. Ngapain gue ikut si Wina? Ya. Gue kalah, ikut yang menang dong. Gitu. Ya, itu perbincangan perdebatan lama, Bang. Di dunia metodologi survei. Ada hipotesis namanya bandwagon effect. Efek bandwagon, bahwa masyarakat itu bisa dipengaruhi oleh survei. Kalau dia mendengar siapa yang menang menurut survei itu, dia akan ikut. Masyarakat ikut yang dianggap menang. Tapi hipotesis itu juga dibantah oleh hipotesis yang sebaliknya. Masyarakat itu juga bisa ikut yang namanya underdog effect. Mekanisme underdog effect. Dia cenderung akan ikut atau bersimpati kepada calon atau tim yang mungkin kalah. Jadi mana sebetulnya yang benar? Apakah underdog effect? Apakah bandwagon effect? Sudah banyak sekali riset tentang itu. Mungkin ratusan, kalau nggak sampai ribuan, mungkin ratusan. Kesimpulannya tidak konklusif. Artinya tidak jelas sebetulnya apakah memang ada bandwagon effect itu atau ada underdog effect. Dan mungkin juga bagi yang lembaga surveinya kan bukan itu tujuannya, kasih data tadi nih silahkan Anda memanfaatkan buat kita. Kalau Anda salah memanfaatkan hasil yang bagus, nggak bisa disalahkan ini atau sebaliknya. Hasil yang baik dimanfaatkan dengan baik ya masing-masing kan begitu kan. Jadi yang diumumkan oleh lembaga survei kan bisa bermanfaat tergantung masyarakat. Ada yang cuma memerlukannya sebagai informasi, ada kan? Ada yang memerlukannya sebagai bagian dari pekerjaannya untuk riset, untuk para peneliti segala macam. Para politisi bisa memanfaatkannya untuk menjadi masukan, bahkan menjadi bahan untuk mengolahnya lebih lanjut menjadi strategi untuk mendorong pengikut-pengikutnya menjadi lebih semangat. Betul. Misalnya salah satu temuan survei terakhir yang sempat saya umumkan itu, salah satu penyebab mengapa Prabowo unggul dibandingkan dengan pasangan Amin dan pasangan Ganjar Mahfud, Amin Gama Gama. Itu antara lain adalah tingkat kedisiplinan pemilih partai yang mendukung calon Prabowo, yang mendukung Prabowo lebih tinggi tingkat kedisiplinannya. Artinya jumlah pemilih partai yang mendukung Prabowo itu, yang memilih Prabowo itu lebih tinggi persentasenya dibandingkan dengan persentase pemilih partai-partai pendukung Amin dan persentase pemilih partai-partai pendukung Gama dalam mendukung mereka. Temuannya itu pada Januari awal lalu adalah partai-partai pendukung Amin itu 58% memilih Amin. Partai-partai pendukung Prabowo 73% memilih Prabowo. Pemilih partai-partai pendukungnya Gama 57%. Jadi tingkat kedisiplinan pemilih partai rendah. Apa yang bisa dimanfaatkan oleh partai? Berarti salah satu cara untuk menghambat lajunya Prabowo, kalau saya tim Amin, mendisiplinkan para pemilih partai yang mendukung Amin. Yaitu Nasdem, PKS, PKB misalnya. Maka bisa, kan ada banyak program yang bisa dilakukan di situ. Demikian juga dengan Gama dan sebagainya. Itu contoh saja betapa
data itu berguna. Jadi daripada bengok-bengok kalau orang Jawa, marah-marah atau mengatakan itu surveyor orang gila, itu ya kamu dibayar segala macam. Padahal sebetulnya dia tahu bahwa karena biasanya mereka juga punya survei internal. Saya kira hampir semua partai politik mengerti kegunaan survei itu, mereka mengerti. Jarang orang yang berkomentar seperti itu orang yang betul-betul nggak tahu survei, jarang. Kecuali memang ada sih, memang ada yang nggak tahu beneran sih. Cuman ya merasa perlu tampil lah kayak gitu. Tapi itu tidak banyak. Tadi Bung Jayadi kan udah mulai bilang kegunaan praktis tadi, terus udah masuk ke politisnya. Nah, kalau saya telusuri kan Bung Jayadi ini bilang salah satu yang penting adalah di dalam pemilihan umum sekarang wilayah Jawa Barat dan Jawa Timur. Ya. Nah, dalam konteks Pilpres dan lain-lain, kalau podcast 9 netral, ya, tidak mendukung siapa-siapa dan tidak membenci siapa-siapa. Ya, tentu masing-masing punya preferensi pemilih. Tapi di dalam hal diskusi kita terbuka gitu ya, tentu, untuk membahas siapapun, ya, baik merugikan maupun menguntungkan, kita terbuka. Nah, menarik nih, kok Jawa Barat dan kok Jawa Timur gitu loh. Yeah. Nah, dalam hal yang konkret, kenapa Jawa ini sampai demikian, dan bagaimana dengan wilayah lain, misalnya Jawa Tengah dan sebagainya? Jawa Barat dan Jawa Timur itu menjadi salah satu barometer penting dalam kompetisi politik di tingkat nasional, terutama Pilpres, terutama untuk pemilu 2014 dan 2019. Kenapa begitu? Karena calonnya, kan waktu itu Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Masing-masing punya kekuatan dan kelemahan secara wilayah. Pak Prabowo sangat kuat di Jawa Barat. Pak Jokowi sangat kuat di Jawa Tengah. Jadi kekuatan Pak Prabowo di Jawa Barat bisa diimbangi oleh kekuatan Pak Jokowi di Jawa Tengah. Cancel out, 0-0. Oke. Pak Jokowi itu waktu 2014-2019 ya kuat di DKI. Menang dia. Tapi Pak Prabowo kuat di Banten. Jumlah pemilih Banten sama DKI itu mirip, Bang. 4% dari total pemilihan nasional sekarang sekitar 8 jutaan. 8 jutaan di DKI, 8 jutaan di Banten. Pak Jokowi menang besar di DKI, Pak Prabowo menang besar di Banten. Cancel out each other, 0-0. Pak Prabowo kuat di daerah-daerah Sumatera, Indonesia bagian barat, selain Jawa. Ya, mulai dari Aceh, sebagian Sumatera Utara, kemudian Riau, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, ya. Maka Pak Prabowo menang cukup besar tuh di bagian barat, termasuk Kalimantan Selatan, ya. Tapi Pak Jokowi kuat di NTT, di Papua, di Maluku, Sulawesi Utara, dan seterusnya. Akibatnya apa? Pak Jokowi menang besar di Indonesia bagian timur, Pak Prabowo menang besar di Indonesia bagian barat. 0-0. Udah tiga sama-sama 0-0. Lalu di mana wilayah pertarungan yang menentukan? Nah, Jawa Timur, Bang. Waktu itu Jawa Timur. Kenapa Jawa Timur? Karena kedua pasangan ini punya kekuatan dan kelemahan masing-masing di Jawa Timur. Misalnya nih, Pak Prabowo pada 2014-2019 itu banyak didukung oleh kalangan santri Islam, gitu kan, pemilih yang cenderung lebih Islamis, lebih santri. Di Jawa Timur itu berada di daerah yang disebut dengan Tapal Kuda, ya, Pelandungan kalau misalnya, dan Madura. Tapi PDIP dan Pak Jokowi punya basis-basis di daerah Mataraman yang cenderung lebih abangan, lebih sinkretik dari segi Islam, ya, walaupun mereka Islam juga, tapi kan sikap politik, kecenderungan politiknya beda. Jadi ada perimbangan kekuatan di situ, sehingga tidak ada yang menang mutlak di Jawa Timur. Maka yang bisa berusaha semaksimal mungkin di Jawa Timur menang. Yang menang di Jawa Timur menang di tingkat nasional. Bahkan kalau kita lihat angka untuk tahun 2014 itu kan sekitar 45-an ya, 55-45-an itu. Beda tipis. Di Jawa Timur sekitar itu juga, Bang.
Cuma 2019 juga saya agak beda, tapi tetap prinsipnya yang menang di Jawa Timur itu mengindikasikan menang di tingkat nasional. Berlaku sekarang juga? Nah, sekarang agak beda. Oh, gitu. Sedikit berbeda. Ya, gimana itu? 3 wilayah ini tetap penting semua. 3 wilayah? Barat, Tengah, Timur. Itu tetap penting. Ya. Karena ketiganya pemilik suara terbesar. Oke. Ada berapa? 35 juta di Jawa Barat. Ada hampir 30-an juta di Jawa Tengah. Ya. Apalagi kalau plus Jogja. Lalu ada 32 jutaan berapa 33 jutaan di Jawa Timur. Kurang lebih gitu ya. Intinya 50% lebih pemilih itu berada di Jawa. Nah, jadi itulah yang menyebabkan antara lain kenapa 3 wilayah ini menjadi penting. Selain itu, betul Pak Prabowo itu kuat di Jawa Barat. Tapi untuk pemilu 2024, basis-basis Pak Prabowo itu bisa diganggu oleh Anies. Ya. Karena pemilih Anies itu cenderung mirip dengan pemilih Prabowo di 2019, sebagian. Kenapa begitu? Karena pemilih Prabowo di 2019 itu bisa dibagi secara sederhana menjadi 2 kelompok. Klaster kalau istilah Bang Win. Klaster pertama adalah pemilih yang memilih Prabowo karena tidak suka Jokowi, tidak suka PDIP. Jumlahnya bisa 20-an% dari pemilih Prabowo itu. Jenis kedua dari pemilih Prabowo di 2019 adalah yang memang pro Prabowo. Memilih Prabowo karena media suka sama Prabowo. Di 2019 karena ada Anies, sebagian yang tadinya tidak suka Jokowi, tidak suka PDIP itu hampir sebagian besar, kalau nggak hampir semuanya itu pindah ke Anies. Sehingga Pak Prabowo tidak bisa mengklaim terlalu besar lagi di Jawa Barat. Artinya potensi pengurangan suara Pak Prabowo besar di situ kalau hanya mengandalkan basis pemilih di tahun 2019 gitu. Ganjar itu mengandalkan pemilih dari PDIP dan pemilih Jokowi tadinya, gitu. Dan itu berada di basis-basis di Jawa Tengah, ya kan? Tetapi untuk pemilu 2024, karena Pak Jokowi nggak mendukung Ganjar, apalagi ada Gibran di situ, Ganjar tidak bisa lagi sama seperti Pak Prabowo, tidak bisa lagi mengandalkan Jawa Tengah, karena kalau nggak 50%, mungkin hampir sama 50%, itu bisa diambil oleh Prabowo, begitu. Karena faktor betul. Jadi terjadilah pertarungan di situ. Pertarungan bagi Ganjar mempertahankan pemilih yang memilih di Jawa Tengah, Pak Prabowo sedapat mungkin mempertahankan pemilih basisnya di Jawa Barat, gitu. Saat yang sama, untuk menutupi kemungkinan kekurangan suara di Jawa Barat, Pak Prabowo diuntungkan oleh dukungan dari Pak Jokowi. Pemilih Pak Jokowi walaupun kalah di Jawa Barat, itu tetap punya pendukung kan di Jawa Barat. Nah, masalahnya di Jawa Barat ini, pendukung Pak Jokowi juga terdiri di 2 bagian. Ada pemilih Jokowi yang PDIP, ada yang pemilih Jokowi yang bukan pemilih PDIP. Nah, yang mungkin sangat mudah pindah itu adalah pemilih Jokowi yang non PDIP. Di situ terjadi pertarungan lagi antara Prabowo dengan Ganjar. Ganjar akan mempertahankan sedapat mungkin pemilih Jokowi yang selama ini lebih dekat ke Ganjar. Sementara Pak Prabowo untuk menutupi kekurangannya Jawa Barat akibat diambil Anies akan mengambil sedapat mungkin pemilih Jokowi, terutama yang non PDIP. Terjadi pertarungan di situ, ya kan? Kalau pendukung Jokowi itu emang signifikan banget ya, kalau sampai diperebutkan gitu. Iya, kalau kita hitung dari 2019 pendukung Jokowi sekitar 55,5%. 55,5% itu hitung-hitungannya kalau mau dimudahkan, pertama pemilih PDIP. Pemilih PDIP sampai sekarang masih solid memilih Ganjar. Pertanyaan, berapakah pendukung PDIP? Kalau lihat dari data 2019, pendukung PDIP sekitar 20%. Kalau dilihat dari perkembangan survei sekarang, pendukung PDIP sekitar 20-25%. Berapa suara Ganjar sekarang menurut survei? Kira-kira antara 20-25 kan? Dari itu beda ya? Iya. Nah, lalu itu yang PDIP.
Mengapa mereka tetap di Ganjar? Karena PDIP mencalonkan Ganjar, mereka loyal. Iya. Tapi pemilih Jokowi itu kan bukan hanya pemilih PDIP. Iya. Ada orang yang milih Golkar tapi milih Jokowi. Iya. Ada orang yang milih PAN tapi milih Jokowi. Milih apa lagi? P3 milih Jokowi. Dan partai-partai ini, PAN, Demokrat, kemudian Golkar bersama Gerindra, itu semuanya mendukung Prabowo. Dan Jokowi menaruh anaknya di situ, Gibran. Dan Jokowi memberikan tanda yang sangat jelas, meskipun tidak formal, bahwa dia mendukung Prabowo. Maka sangat wajar kalau pendukung Jokowi yang tadinya pemilih partai-partai non-PDIP mendukung Prabowo. Diperkuat oleh dorongan dari Jokowi itu. Jadi kalau hasil survei, ya terlepas kita pro siapa dan siapa, yang menunjukkan Gibran dan Prabowo tinggi, memang secara statistik demikian ya jumlah. Ya, itulah yang kita temukan selama sejak dikaitkan dengan analisa iya, tadi. sejak Oktober lah, iya. sejak Oktober lah ya. Sebelum Oktober itu suara Prabowo sama sebelum April Iya. 2023 Ganjar cenderung lebih unggul, Iya. selalu nomor 1. Iya. Meskipun jaraknya dan ada masa di mana Ganjar nomor 1, Anies nomor 2, Iya. Prabowo nomor 3. Iya. Tapi singkat cerita, sejak April 2023 terjadi perubahan. Iya. Prabowo selalu nomor 1. Yang sangat signifikan ya Iya. perubahannya. Ya. Nomor 2-nya Ganjar, selalu Ganjar. Nomor 3 selalu Anies. Iya. Umumnya gitu. Iya. Tapi jarak elektabilitas tidak jauh-jauh amat di antara ketiganya. Pak Prabowo sama Ganjar jaraknya 30-an, 35-an. Sama, hampir sama. Jadi selisih 2-3% aja. Anies di angka 15-20-an. Tidak terlalu jauh juga. Dan itu terus berlangsung sampai Oktober. Ya. Mengapa terjadi perubahan? Jadi perubahan pertama adalah berubahnya posisi Prabowo menjadi nomor 1 di April, Ganjar nomor 2, lalu Anies. Apa peristiwa itu? Kita tahu semua. Peristiwa gagalnya Indonesia menjadi tuan rumah U20. Ya. Itu satu. Lalu itu cenderung agak stagnan. Mengapa begitu? Antara lain karena mengapa Prabowo nomor 1 selain U20 itu dikaitkan juga dengan mulai ambigunya, mulai Jokowi di persepsi masyarakat tidak lagi sepenuhnya ke Ganjar. Dan dia mulai menunjukkan tanda-tanda itu kan, jadi sejak April itu terlihat Jokowi memberikan sinyal kepada pendukungnya bahwa dia mendukung 2 calon, yaitu Prabowo dan Ganjar. Jadi Anda punya alternatif gitu. Nah, itu berlangsung sampai Oktober. Oktober Gibran diumumkan masuk ke arena, jumping suara Prabowo di bulan November. Menjadi dari 35-an menjadi 45 bulan November itu. Terutama ketika masa kampanye tanggal 28 November dimulai. Saat yang sama suara Ganjar turun drastis. Dari 35-an menjadi 22, 21 gitu. Anies cenderung steady. Stabil naik meskipun tidak sesignifikan Prabowo. Jadi itu yang kita temukan selama ini. Dari data-data sejak setahun terakhir lah, termasuk sampai ke Januari ini. Nah, dari November sampai ke Januari, survei-survei menemukan tingkat dukungan cenderung stabil kepada ketiganya itu. Ada tren naik di Prabowo, tapi naiknya sedikit-sedikit. Dari 45,6 di November menjadi 47 di awal Januari. Survei lain ada yang menemukan sampai 48. Jadi pertamanya sedikit-sedikit. Anies juga gitu. Dari 18 naik menjadi 21, lalu mencapai angka 22, ada yang mengatakan dapat 23, ada sampai 25, 26. Ganjar turun. Dari 35 terus turun ke 20-an, 22 dan seterusnya. Ada yang mengatakan sekarang rebound lagi sedikit dan seterusnya. Jadi itulah yang kita temukan, dan saya kira penjelasannya masuk akal semua. Seperti yang saya bilang tadi, penjelasan-penjelasan itu menghitung faktor Jokowi, menghitung faktor
PDIP, menghitung faktor pembelahan pemilih Prabowo dan sebagainya itu masuk akal data-data yang kita temukan, dan hampir semua lembaga survei yang cukup kredibel yang mengumumkan hasil jajak pendapatnya, hasilnya mirip. Tidak ada satupun lembaga survei yang menempatkan Prabowo nomor 2. Kalau kita lihat dari walaupun tadi survei ini bukan prediksi ya, tapi kalau kita lihat analisis dari posisi sekarang, mungkin nggak Prabowo tuh terkejar oleh Anies dan Ganjar. Kalau Ganjar mungkin lagi turun ya trennya, walaupun ada yang bilang Anies kan ada naik stagnan. Ini dari statistik ya, kita bukan dari pilihan karena ada narasumber kami juga komplain waktu dia diwawancara di podcast lain, dia bilang dari segi keilmuan menyatakan ini pemenangnya, tapi bukan berarti dalam hanya satu aspek itu aja. Oleh podcastnya dibilang dia mendukung ini, menjadi ada manipulasi juga. Nah ini kita hanya dari segi analisis saja. Oke. Kalau mau jadi pertanyaan pokoknya adalah apakah akan terjadi berdasarkan data yang ada sekarang perubahan signifikan beberapa waktu ke depan? Tinggal 2 mingguan. Kalau ada peristiwa-peristiwa signifikan, bisa aja itu berubah. Cuman masalahnya peristiwa signifikan itu kan tidak mudah untuk terjadi. Ada momentum-momentum politik signifikan. Apa misalnya? Pertama mungkin gangguan keamanan. Misalnya tiba-tiba ada serangan teroris besar-besaran. Kalau lihat itu kayaknya agak berat ya. Kemudian skandal. Blunder. Oke, blunder. Blunder di debat atau blunder ketika kampanye, yang susah dikembalikan. Tapi melihat cara berkampanye kita yang cukup terskripted, cukup terskenario di semua calon, mengharapkan blunder juga tidak mudah. Yang ketiga mungkin skandal. Tiba-tiba misalnya KPK nangkep calon nomor berapa gitu. Misal katakan nangkep calon nomor 2. Atau polisi mengumumkan calon nomor sekian ada ditemukan melakukan perundungan seksual pada tahun sekian-sekian gitu kan, dan itu tidak bisa dimaafkan, mau membesar misalnya. Atau ada skandal yang lain, ternyata ada mega korupsi dan seterusnya. Itu juga kayaknya agak susah ya, gitu. Apalagi Presiden udah bilang selama Pilpres pemilu ini semua kasus-kasus korupsi tidak akan walaupun itu dikritik supaya tidak terjadi bias politik kan gitu. Atau mungkin juga terjadi krisis ekonomi. Yang tapi dalam waktu 2 minggu susah juga ya. Kalau kita tanya teman-teman ekonom, kayaknya susah itu terjadi krisis ekonomi. Jadi dengan pertimbangan semua itu, berarti kalau pertanyaannya apa sumber perubahan yang mungkin terjadi, itu variabelnya, maka kita tinggal bertanya dari mana sumber perubahan suara yang mungkin, yang bisa mengubah drastis jarak elektabilitas antar ketiga calon itu. Ada 2 kemungkinan sumber yang bisa kita lihat. Satu, pergerakan antar pendukung. Dengan kata lain, kita harus menghitung pemilih yang masih swing. Dia sudah punya pilihan, dia milih Prabowo tapi bisa swing, atau milih Anies bisa swing, milih Ganjar tapi bisa swing. Dengan dalam bahasa yang lain, weak voters, pemilih lemah, belum strong supporters. Ada itu, Bang? Ada. Jumlahnya banyak. Jumlahnya banyak. Jumlahnya sekitar 20-25%. Nah, tapi setelah kita analisis lebih jauh, masalahnya adalah 20-25% tidak ngumpul di satu calon. Dia terdistribusi di semua calon, hampir merata. Artinya kalau terjadi swing atau shifting pilihan, kan bisa terjadi dari Prabowo ke Anies, tapi ada juga dari Anies ke Prabowo, atau misalnya dari Ganjar ke Prabowo, atau dari Prabowo ke Ganjar. Akhirnya komposisinya sama juga ya. Jadi cancel out each other kan. Jadi saling meniadakan satu sama lain, balik lagi ke titik nol. Balik lagi ke itu. Nah, kalau gitu pertanyaan. Ada sumber kedua, Bang. Apa? Sumber kedua, apa yang kita kenal sering disebut dengan undecided voters. Pemilih yang belum menentukan pilihan.
Ya, karena istilahnya seringkali kurang tepat, tapi kita anggaplah yang dianggap undecided voters itu adalah orang-orang atau responden di survei yang mengatakan saya nggak mau jawab deh surveinya. Kalau ditanya siapa pilihan Anda, rahasia, saya belum bisa menjawab. Atau dia mengatakan nggak tahu. Nah, itu jumlahnya antara 6 sampai 10% di berbagai survei itu kita lihat. Nah, tinggal di ini antara 6 sampai 10% ini yang mungkin bisa mengubah. Tapi karena 6 sampai 10%, sementara jarak elektabilitas antara 02 dengan yang lain itu bisa mencapai 20%, kan tidak mudah itu. Tidak mudah mengejarnya, tidak mudah. Jadi, tetapi yang 6 sampai 10% ini tetap penting untuk menentukan apakah bakal satu putaran atau 2 putaran. Itu nanti yang bisa menentukan. Jadi kalau dari teoritis ilmu statistik ya, ilmu dari hitung-hitungan angka itu ya di luar kehendak Tuhan, Tuhan menghendaki apa itu bisa saja terjadi. Itu kemungkinan terkejar Prabowo dengan Anies dan ini agak susah ya. Tinggal pertarungan antara Anies dengan Ganjar gitu, Gama dengan Amin gitu ya. Dua jenis pertarungan. Pertama pertarungan mencegah Prabowo menang satu putaran. Mungkin nggak satu putaran. Kalau secara jawabannya pasti mungkin ya, tetapi seberapa besar mungkinnya itu. Sekarang peluang satu putaran itu cukup besar. Dengan 2 alasan ya. Satu, tren 02 tuh walaupun sedikit-sedikit kan naik, tidak turun trennya. Kedua, tadi yang saya sebut undecided voters yang belum menentukan atau tidak jawab dalam survei itu jumlahnya antara 6 sampai 10%. Kita kan nggak tahu yang 6 sampai 10% nanti distribusinya kemana. Nah, kalau kita lihat karakteristik dari 6 sampai 10% ini, karakteristiknya juga macam-macam. Tidak melulu sama dengan karakteristik satu calon. Terdistribusi lagi 3. Iya, misalnya gini nih, secara umum pemilih Prabowo itu karena banyak yang berasal dari Jokowi juga, itu pemilih yang pendidikannya SMP ke bawah itu banyak. Lalu pendapatannya yang cukup rendah banyak. Dari 2 itu saja misalnya. Nah, kalau kita lihat di komposisi, mungkin karena pendukung banyak yang kelas menengah bawah, pendidikannya rendah, rakyat, dan debat itu hanya ditonton oleh sekitar 15%. Hasil debat sangat tidak mempengaruhi gitu. Iya. Debat capres bukan cawapres ya, yang 21 Januari bukan, yang debat tanggal 7 Januari itu ditonton oleh 40%. Oh, lebih lumayan. 40%. Tapi yang nonton kebanyakan pendukung calon. Iya. Jadi kalau dan karena Prabowo-nya yang lagi unggul, maka penonton debat paling banyak ya pendukung Prabowo. Maka kalau ditanya ke yang 40% nonton, siapa kira-kira yang tampil paling baik atau yang menang debat? Tentu saja Prabowo jadi menang. Karena pendukung yang ditanya kebanyakan pendukung Prabowo kan? Gitu. Nah, tadi kembali itu menarik ya. Kalau terkejar sih susah ya. Tinggal apakah satu putaran atau 2 putaran. Dan yang kedua, kalau 2 putaran pasti satu misalnya Prabowo kemungkinan masuk, yang kedua kan antara Amin dengan Gama. Itu kalau terjadi 2 putaran siapapun yang masuk, apa yang bakal terjadi dari hitungan survei itu? Yang pasti siapapun yang masuk putaran kedua, artinya ranking 2 di putaran pertama, itu pasti dia akan mengajak semaksimal mungkin yang kalah di putaran pertama untuk berkoalisi. Dalam hal ini satu ngajak 03 atau 03 ngajak 01 kan gitu. Nah, pertanyaannya mungkin nggak itu? Karakternya kalau dilihat agak beda ya antara pendukung. Betul. Pasti misalnya kalau Ganjar masuk putaran kedua nih, pasti dia akan semaksimal mungkin ngajak Anies untuk bergabung. Atau sebaliknya, kalau Anies masuk putaran kedua, pasti dia akan ngajak Ganjar semaksimal mungkin untuk bergabung. Tapi problemnya ada 2 Bang, minimal. Kalau nggak 2, 3. Pertama, di tingkat elit, itu kan komunikasi elit-elit 01, 03 kan paling tidak secara
berdasarkan informasi yang kita punya selama ini di media atau yang beredar, kan tidak mudah mereka untuk berhubungan. Ada masalah komunikasi, misalnya antara ketua umum Nasdem sama ketua umum PDIP, atau misalnya secara partai antara PKS sama PDIP, itu kan agak sulit ketemu. Ya, secara elit. Oke lah, secara elit mereka bisa ketemu kan demi kepentingan strategik untuk mengalahkan atau untuk kompetitif dengan 02 gitu. Mereka bisa bersatu di tingkat elit. Pertanyaan berikutnya, yang milih kan bukan mereka. Yang milih kan para pendukungnya. Nah, pertanyaannya, apakah kesepakatan di tingkat elit itu bisa diturunkan 100% atau hampir nggak mungkin. Nah, itu kan dilihat karakternya tadi betul. Beda-beda, malah kemungkinan lebih dekat, saya nggak tahu saya ya, kalau dilihat itu statistik lebih dekat ke orang Amin itu kan dulu ada sebagian pendukung dari Prabowo kan? Emang. Sehingga kalau mereka kalah, dia akan kembali ke Prabowo. Betul. Sebaliknya orang Ganjar juga kan nggak, kalau dia kalah, dia juga ke Prabowo. Nah ini. Ya itu memang itu yang selalu kita temukan. Sederhananya begini, Prabowo itu kandidat yang di antara 3 kandidat itu memang Prabowo secara spektrum spektrum ideologis lah katakan begitu, Prabowo di tengah. Itu yang menguntungkan. Anies berada paling kanan, Ganjar berada paling kiri. Jadi kalau mau mengharapkan perpindahan, biasanya orang tuh dari kanan ke tengah, atau dari tengah ke kanan, atau dari kiri ke tengah, atau dari tengah ke kiri kan gitu. Jadi dalam konteks itu memang ya apa boleh buat, Prabowo cenderung lebih diuntungkan di sisi itu. Ini objektif ya, kita. Ini berdasarkan data-data yang kita ketemu. Tapi kan mungkin saja misalnya Amin sama Ganjar, Gama bersatu di putaran kedua. Lalu untuk itu kemudian misalnya nih pendukung Ganjar, pendukung PDIP diperintahkan tanda kutip secara terbuka oleh Mega, kita di putaran kedua ini bergabung sama Anies. Misalnya, atau misalnya Ganjar tidak masuk putaran kedua, maka Mega mengumumkan kita mendukung 01. Harus dilaksanakan semaksimal mungkin oleh seluruh kader PDIP. Itu mungkin, masih mungkin. Apakah itu akan mencapai cukup banyak untuk mengalahkan Prabowo, kita belum tahu. Tapi tentu saja masih mungkin. Sebaliknya begitu. Pemilih Anies di putaran kedua, kalau Anies nggak masuk putaran kedua, mereka dengan tegas mengatakan kita bergabung dengan Ganjar. Salah satu alasannya di Ganjar ada Pak Mahfud. Itu namanya politik ya, bisa serba kemungkinan kan, ya. Pak Mahfud kan itu sangat dekat sama kita. Dia santri, paling santri dibandingkan dengan Prabowo Gibran nggak ada yang santri. Katakan begitu kan? Bisa aja. Jadi masih ada kemungkinan itu. Nah, dengan data-data seperti itu yang bisa kita katakan adalah memang pertama peluang Prabowo untuk menang lebih besar dibanding yang lain. Yang kedua, peluang untuk Prabowo menang satu putaran cukup terbuka, meskipun tidak pasti. Kalau secara angka statistik, kalau akan cukup pasti itu tentu saja cukup pasti itu maksudnya tidak pasti kan? Kalau Prabowo sudah mencapai angka 54%. Kenapa 54%? Ada margin error. Iya, karena kita ngitung margin of error kan. Dengan menghitung survei margin of errornya sekitar 3%, maka Prabowo itu akan cukup aman diprediksi, diperkirakan memenangkan satu putaran kalau dia berada di angka 54. Kenapa 51 belum ya? Karena 51 kalau dikurangi 3 jadi 48. Kan margin of errornya. Jadi angka amannya Prabowo itu 54. Sampai hari ini dia belum mencapai itu. Bahkan 50 pun belum mencapai. Artinya, tapi bisa juga walaupun dia 48, sebenarnya dia itu 48 tambah 3, 51. Artinya satu putaran. Jadi tapi bisa juga dikurangi 3. 48 kurang 3, 45. Karena itu kita bisa mengatakan peluang satu putaran terbuka, tapi tidak pasti saat ini. Yang kedua, peluang 2 putaran masih cukup besar melihat angka-angka itu. Begitu. Ya, baik, Mas Jayadi, menarik sekali ini. Kayak kuliah 2 semester lah kira-kira kan. Ya, kuliah anak S1 bukan S3 gitu ya. Maksud saya cara metodologi, tapi kalau
analisis politik itu analisis S3 untuk S3. Terima kasih nih. Terima kasih Bang Win, terima kasih. Sudah datang ke podcast 9. Terima kasih. Mungkin sebelum diakhiri ada closing statement dari Mas Jayadi untuk umum atau untuk Ya, ada dua hal yang ingin saya katakan. Satu, pemilu itu bagian dari demokrasi. Kita secara nasional, secara sosial kita sepakat bahwa minimal sejak reformasi kita secara sosial sepakat sistem pengelolaan politik kita adalah sistem yang demokrasi. Pemilu adalah bagian absah dari demokrasi. Sebelum itu, secara konstitusional kita juga sepakat kan bahwa sistem pengelolaan politik kita demokrasi. Itu jelas sekali dalam semua dalam pasal-pasal dalam konstitusi kita. UUD NRI tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, itu kan namanya sekarang. Itu mengamanatkan bahwa kita itu sistem pengelolaan politiknya demokrasi. Jadi itu adalah amanat konstitusi sekaligus amanat rakyat, demokrasi itu. Kalau kita melihat dari sisi itu. Pemilu adalah salah satu bagian untuk pelaksanaan demokrasi itu. Kenapa? Demokrasi tidak bisa berlangsung kalau tidak ada sirkulasi elit kan. Sirkulasi elit yang paling baik itu melalui pemilu saat ini. Jadi pemilu itu adalah bagian absah dari penyelenggaraan negara ini. Jangan takut sama pemilu. Ada yang nakut-nakutin pemilu nanti bikin kita tidak stabil. Nah, dalam konteks ini peranan dan kedudukan survei mungkin yang ya itu antara lain bahwa masyarakat kita sudah terbiasa sama pemilu. Mereka mengerti bahwa pemilu itu hak, tapi mereka mau menggunakannya. Mereka paham bahwa mereka punya komitmen bahwa sistem yang paling baik, ini teman survei juga, sistem pengelolaan politik yang paling baik itu adalah, terlepas dari banyak kelemahannya, adalah demokrasi. Mereka menginginkan pemilu 5 tahunan. Dari mana kita ketemu? Kita itu luar biasa loh. Even no single blood, nggak ada satu tetes darah pun. Udah 2 kali ini nggak ada tuh dibanding dengan pemilu-pemilu negara lain, India yang berdarah-darah, betul. Meskipun ada yang meninggal gara-gara kelelahan, capek ya, misalnya. Iya betul Bang. Jadi rakyat kita misalnya gini nih, waktu ada ribut-ribut soal 3 periode, masyarakat kita mengatakan nggak perlu, pokoknya pemilu aja. Tepat waktu. Nah itu temuan survei. Ya, itu sebagai contoh. Kemudian saat yang sama masyarakat kita juga mengatakan pelaksanaan demokrasi kita itu naik turun. Itu temuan survei juga, Bang. Semuanya ya. Iya, itu temuan survei. Jadi masyarakat kalau pemerintahnya berlaku dengan baik, tingkat kepuasannya pada demokrasi tinggi. Kalau pemerintahan berjalan kurang baik, tingkat kepuasannya pada demokrasi juga rendah. Jadi itu temuan survei. Jadi yang saya katakan, ya pemilu bagian dari demokrasi kesepakatan kita. Kan sampai hari ini kita belum bubarkan itu kesepakatan. Maka mari semua kita menjalankan pemilu itu dengan baik, terutama ke presiden, gubernur, bupati, wali kota, polisi, tentara, penyelenggara pemilu dan sebagainya. Kita laksanakan sebaik-baiknya. Satu. Yang kedua, secara konstitusional mau 1 putaran, mau 2 putaran itu baik-baik saja. Baik-baik saja. Silahkan yang ingin 1 putaran berjuang untuk 1 putaran, yang menginginkan tidak terjadi 1 putaran juga silahkan berjuang. Semuanya baik-baik aja. Kenapa? Dalam demokrasi terbuka semuanya. Iya. Jadi tapi jangan menganggap pemilu kalau 2 putaran itu gangguan bagi ekonomi, atau kalau pemilu 1 putaran itu menjadi tanda bahwa demokrasi tengah jalan misalnya ya. Ukurannya itu adalah seberapa demokratis pemilunya dilaksanakan. Mau 1 putaran, mau 2 putaran, monggo gitu. Nah selama ini saya sering melihat, seringkali kita ini menganaktirikan pemilu dan demokrasi. Seolah-olah demokrasi sama pemilu itu pengganggu pembangunan. Makanya seringkali, gimana nih kalau pemilunya 1 putaran, pembangunan ekonomi bakal terganggu nggak? Kenapa sih pertanyaannya gitu? Kan itu memang peristiwa yang harus kita lakukan. Sama absahnya dengan pembangunan infrastruktur, pembangunan